wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, sebelumnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian dulu ya. Dina, Rani, Feni, Beni. Alhamdulillah hari ini kita hadir semua ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Sudah siap ya untuk pelajaran hari ini? Kalau sudah, yuk kita mulai belajarnya. Nah, perhatikan peta Indonesia berikut. Di sini ada 2 peta Indonesia. Ya, jadi apa bedanya? Nah, kalau yang atas ini disebut dengan peta umum. Peta Indonesia yang atas dinamakan peta umum. Peta Indonesia yang bawah itu namanya peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Contohnya, ada ibu kotanya, ada kenampakan alamnya, atau kenampakan buatan di daerah tersebut. Misalnya, di peta ini di Pulau Jawa ada gunung apa saja, di Sumatera ada danau apa saja. Itu dinamakan dengan peta umum. Sedangkan yang kedua adalah peta khusus. Peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Misalnya di gambar ini adalah peta kepadatan penduduk Indonesia. Di sini bisa dilihat warnanya berbeda-beda kan? Ada yang oranye, ada yang jingga, ada yang hijau. Kita bisa lihat kalau yang berwarna merah ini adalah kepadatan penduduk yang tinggi. Sedangkan untuk yang warna hijau itu adalah tingkat kependudukannya yang rendah. Jadi bedanya kalau peta umum itu menggambarkan secara keseluruhan daerah Indonesia. Kalau peta khusus itu menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Nah, selanjutnya contoh peta suku bangsa di Indonesia. Nah, tadi kan ada peta kepadatan penduduk. Kali ini adalah peta suku bangsa. Kalau peta suku bangsa ini peta umum atau peta khusus ya? Ya, ini adalah peta khusus. Karena di sini menggambarkan tentang suku bangsa yang tersebar di Indonesia. Di Pulau Jawa ada suku Betawi, ada Sunda, ada Jawa, ada Madura. Di Pulau Papua ada suku Dani, ada suku Asmat. Nah, bisa dilihat di sini negara Indonesia adalah negara yang sangat besar dan memiliki beragam suku bangsa. Nah, keragaman di Indonesia ini tidak membuat bangsa kita menjadi terpecah belah, tapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, di sini ada juga contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Contoh yang pertama, itu di dalam sekolah. Perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila di sekolah. Memilih teman, misalnya nih, memilih hanya teman yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Mencontek, nah termasuk tidak mencerminkan nilai Pancasila. Berkelahi, ayo siapa yang suka berkelahi? Ada selanjutnya tidak mau mengikuti upacara bendera dan mengejek teman. Kalau di dalam rumah itu ada tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Misalnya kalau Islam itu tidak mau sholat, itu termasuk tidak mencerminkan nilai Pancasila. Selanjutnya, tidak mau berbagi makanan kepada anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, tidak mau membantu orang tua, membantah pada orang tua, memaksakan kehendak kepada keluarga, dan berbohong. Ya, itu contoh-contoh tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila. Kalau di masyarakat, bagaimana perilaku yang tidak mencerminkan?
Misalnya kalau ada teman sakit tidak mau menjenguk, suka pamer, melakukan kekerasan. Nah, ini adalah beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Perilaku ini tidak boleh kalian lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Indonesia itu kan bangsa yang besar. Sebenarnya ada faktor yang membuat Indonesia itu menjadi sebuah bangsa yang besar. Yang pertama, itu ada nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat Indonesia itu masih menjalankan Pancasila dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kemudian, wilayah yang luas dan berupa kepulauan. Yang ketiga, letak geografisnya dan strategisnya. Yang selanjutnya, besarnya jumlah penduduk. Ini bisa menjadi suatu nilai tambah bagi Indonesia. Dan yang terakhir, beragam suku, bangsa, budaya, dan ras agama. Sekian dari Ibu. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.